ternyata secara hitungan overall leaderboard mereka nggak kedepak coy. Masih di peringkat kedua dengan selisih 2 poin aja dengan Burmese Goals. Sorry guys, karena tadi ketika aset-aset keluar gue tidak menyaksikan aset-asetnya. Lagi agak-agak kebelet tadi, jadi nggak ngeliatin gue asetnya. Soalnya perhitungan kasar gue tuh kayak AE kedepak nih, cuma dengan beda poin yang tipis. Tapi ternyata AE belum kedepak dari top 2 dan semoga nggak kedepak ya. Walaupun emang poinnya juga tipis, tipisnya bener nih, cuman keluar dari peringkat 2-nya yang salah tadi. Dan sudah ada satu pemain dari SUP yang dipulangkan untuk Super Massive. Yang kehilangan satu anggota mereka yang diuntungkan adalah tim Boars Gaming. Dibuat loss beneran di match yang ketiga ini. Ya, langsung dibuat loss saja. Tadi dari Papara Supermassive ini yang sangat disayangkan ya di early game-nya terculik. Karena apa? Karena split lagi dan lagi karena splitnya. Tapi kalau membahas dari split, sepertinya ini udah dikoreksi ya oleh Rosemary. Tadi kita sempat melihat sejenak bagaimana splitting pemain dari Alter Ego ini nggak mencar. Rosemary pun juga udah bermain cukup rapat sekali. Ya mungkin sebagai pembahasan tadi tidak ada yang salah kalau kata Bang Junior dan sesi analis kita. Tapi secara kolom live chat dan komentar tentu penuh dengan pendapatnya masing-masing, opininya masing-masing. Kayak sabarin dulu, tenangin dulu Rosemary, diganti dulu. Wah, bahasa-bahasa itu pun juga keluar dari kolom live chat kita. Tapi ya kali ini sebenarnya Rosemary memang mengatur strategi agar tidak terpisahkan cukup jauh ya. Tapi dari sudut pandang kita aja nih yang ngelihat dari map yang terbuka. Tapi dari kalian saat ini masih menyaksikan bagaimana rotasi yang dilakukan oleh satu tim, yaitu adalah Loops. Gue mau jadi netizen, bang, AE mana bang, AE bang, kok nggak kesorot bang, weh observer AE mana nih AE, nggak sorot-sorot nih, mereka di mana nih, gitu kan? Tapi kalau gue boleh menjelaskan dan emang harus menjelaskan gitu, posisi AE sekarang agak berbeda guys. Jadi mereka di match kali ini cara mainnya itu lebih nyenter dengan cepet. Cuma dengan mekanisme yang masih sama, dengan strat yang masih sama, split dua-dua yang mereka mainkan, Alpha dan Krypton, Snape dan juga Rosemary, dengan dua control area yang sudah mereka lakukan sekarang. Alpha Krypton ada di arah utara dari Yasnaya Polyana, sementara Snape dan juga Rosemary ada di bagian timur dari Yasnaya Polyana. Berjarak kurang lebih 800-an meter lah untuk split yang dimainkan dengan dua-dua untuk Alter Ego Ares sendiri. Masih belum terlihat adanya hasil untuk bisa mendapatkan elimination. Tapi yang jelas dari split yang mereka lakuin, harusnya mereka bisa mengontrol zonanya dengan lebih nyaman. Siapapun yang akan dicondongkan untuk zona yang kedua nanti atau stage yang kedua nanti, gue yakin bakal ada regroup yang mereka mainkan. Kecuali zonanya nyenter lagi, dua-duanya masih dalam posisi yang enak. Gue yakin AE bakal cari tempat lain lagi atau tempat yang lebih proper lagi untuk bisa melakukan regroup. Karena di posisi ini backupnya bisa dilakuin, tapi jaraknya yang agak jauh kalau mereka ingin nge-revive amit-amit ada yang kenok. Berbeda halnya dengan tim Genji yang masih dipusingkan untuk area-area mana yang bakal mereka amankan. 100 meter kurang lebih jaraknya Genji untuk bisa masuk ke arah zona. Mereka datang dari bagian farm dan juga Milta. Dan ada bayang-bayang bor yang masih berada di bagian Milta Power. Ya, Boar dari Milta Power, ya sama seperti drop zone mereka di game Erangel match kita yang kedua. So, kalau kali ini kita menyaksikan dari Inner Circle ya, mereka rotasi cukup mulus, bukan cukup, tapi sangat mulus. Karena apa? Karena mereka itu ada di arah SMB, mereka harusnya bisa terjegal oleh Genzi atau mungkin dari Boar. Kalau saja dua tim yang gue sebutkan tadi itu menjaga dari sisi jembatan, tapi enggak. Inner Circle mulus banget untuk bisa masuk menuju ke arah bagian dalam zonanya nanti. Karena mereka masih dalam pergerakan ke arah sana. Tapi di sisi yang berbeda, ini adalah Alliance. Tadi kita sempat menyaksikan juga di antara Alliance ini nyempil ada beberapa nama, Papara Supermassive dan juga 9Z yang bisa saja mereka berseteru. Dan nampak itu dia Boar menyusul saja, dempetin saja Genzi. Dan kayaknya tiga rekan dari Genzi ini malah berada di belakang dari Boar. Jadi ini bakalan apa ya, balap-balapan, enggak, kejar-kejaran akan mereka lakukan. Bahkan circle-nya kembali ke arah utara. Iya, dan gue yakin nih Snape sama Rosemary bakal langsung mencari tempat yang baru lagi karena bagian utaranya itu kosong banget dan harusnya mereka mendapatkan informasi tersebut karena belum ada tanda-tanda yang lewat di arah sekitarannya Alter Ego. Snape, Rosemary dapetin info nggak ada yang lewat ke arah timurnya mereka atau nggak ada yang lewat di kanannya mereka. Alpha juga harusnya bakal ngasih info nggak ada yang lewat di arah sekitarannya selatan Stalber. Jadi secara pemantauan geografis dan mapping dari Alter Ego harusnya mereka sadar gak ada yang overlap strateginya Alter Ego kecuali papasan ketika sedang melakukan pergerakan ke checkpoint yang baru. Tapi Sup agak-agak ngepot tadi
Tapi nggak masalah, Kup RB-nya ngepot karena masih dalam satu buah momen yang enak untuk mereka melakukan rotasi. Falcon di kanan mereka, nggak ada yang turun, nggak ada yang membuka tembakan. Tapi akhirnya Nico membuka dan memberikan tekanan menuju ke arah Falcon yang ada di bagian kanan. 16 tim masih utuh, baru Pincang, Sup, dan juga Lions yang masing-masing kehilangan satu anggotanya. Tapi sudah ada satu pemain dari Falcon yang ada di bagian sebelah kiri, udah touchdown duluan mereka. Dan ada satu buah zoning out yang dilakukan oleh Narvalo, tidak membiarkan adanya pemain-pemain dari Supermassive yang masuk ke arah tempat yang udah diincar oleh tim Falcon. Ya, sepertinya tidak diincar terlebih dahulu. Bahkan Papara Supermassive ketika kehilangan seorang Lost tadi, mereka bermain dengan 3 player saja. Strategi baru tentu akan mereka terapkan. Tapi kali ini, Weibo yang bermain cukup pasif, tapi pasif-pasif menghanyutkan. Kali ini pun juga akan bertindak hal yang sama. Enggak, mereka malah bermain agresif ternyata. Suk tadi sudah mulai memukul mundur pemain-pemain dari Loops, di mana satu buah penumbangan terjadi tadi. Masih bisa digendong, masih bisa melarikan diri, tapi spray down yang diberikan oleh seorang Suk tadi hampir masuk semua. Semuanya bisa kita sebut hampir karena Suk tidak bisa mendapatkan satu eliminasinya. Dan di lain sisi, Rato Boy darahnya nggak kelihatan. Untungnya masih bisa kepegang oleh seorang Vitin. Dan di arah bagian high ground, nampak ada satu logo dari Indonesia, yaitu adalah Alter Ego, yang bisa saja dengan sangat amat sigap mereka segera mengganggu. Dan posisinya satu sama lain, kenapa rotasi aja, kenapa bawa mobil terus aja, kenapa? Karena circle-nya dari tadi lompat-lompat terus, semakin lama semakin menjauh. Dari tadi kita menyaksikan hanya rotasi di stage kita yang kedua. Ya, dan yang bikin gue penisirin adalah apakah Alter Ego masih harus melanjutkan rotasinya nanti setelah stage yang ketiga. Oh, I see. Atasmu ada Weibo, Mbak. Mau ngapain lagi? Order. Mudah banget tadi dengan kombinasi bersama dengan Hero untuk bisa mendapatkan Falak. Falak sudah tidak menyeramkan lagi karena Falak bisa diatasi oleh pemain-pemain dari Weibo. Berganti titik untuk dipilih oleh pemain dari Inner Circle Esport yang lainnya. Satu elim poin pertama untuk Weibo. Ini masih belum terlalu jauh loh jaraknya. Bisa dibilang belum terlalu jauh untuk Influence Reds, Alter Ego yang ada di top 2 untuk dikejar oleh tim-tim yang ada di peringkat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin sampai 8 lah ya, sampai halaman yang pertama karena Flash ada di 15 total poin. Dengan jumlah elimination yang lebih banyak dikumpulkan oleh tim Flash dibandingkan jumlah poin placementnya. Dan Weibo, ada satu anggota mereka yang tumbang karena satunya sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. 3 pemain tersisa, Alter Ego yang mendapatkan vision, tapi Sansan Si disantap oleh tim Flash. Dan Flash menambah 1 poin mereka untuk kali ini. Krypton masih penasaran dengan burst mode yang dia lakukan ke arah tim Weibo. Ya, ke arah Weibo saja, tapi untuk seorang Kamikaze mengincar menuju ke arah Hardboy, satu granat masih bisa dihindarkan, tapi molotofnya pun juga terbuang secara cuma-cuma. Tapi bukan cuma-cuma nampaknya, lawan mereka sudah melarikan diri agar tidak terlalu dekat dengan Supermassive di sana. Kamikaze nampak posisinya ini selalu mengunci kepada lawan, nggak boleh dibiarkan melarikan diri. Weibo juga mendapatkan hasil yang tidak mengenakan, di mana satu penumbangan terjadi dan Krypton selaku pengganggu bisa memberikan beberapa tapping hangatnya menuju ke arah Weibo di sana. Ini benar-benar pisah mencar satu sama lain. Timnya tadi rotasi berdampingan, tapi satu sama lain untungnya masih mendapatkan area-area yang bisa membuat mereka nyaman sementara waktu ini saja. Tapi nanti ketika stage kita yang ketiga menutup secara sempurna, ini bakal berbahaya lagi karena kita nggak tahu update-nya akan seperti apa. Apakah bakalan mental lagi ke arah bagian utara atau mungkin akan segera center menuju ke arah Alter Ego, karena update zone kita kali ini yang belum sempat terbuka, Alter Ego masih berada di tengah-tengahnya. Jadi mereka seharusnya mendapatkan sebuah keunggulan ya, bahkan high ground saja bisa mereka miliki, mereka bisa mengincar beberapa tim yang ada di bawah sana. Sempat kita katakan ada Arc Red, terus juga ada Falcon, kalau saja Falcon berupaya untuk menyingkirkan dari Alter Ego. So ya, let's see selanjutnya akan seperti apa, karena nampaknya pertemuan terjadi di antara 2 pemain GK. Mencoba dihadapi dengan 1 pemain saja, itu adalah Federal. Tapping dilakukan dengan sebuah shotgun-nya, tapi Ragnarok pada akhirnya tumbang juga karena Diego dari arah atas datang menjadi bala bantuan. Nirzet, pemain yang coba memasak sebuah granat, akan segera diberikan menuju ke arah seorang. Masih sulit sekali untuk bisa menjangkaunya, tapi Diego ditumbangkan. Nirzet, granatnya connect, memaksakan para pemain dari Influence Rage harus bertahan, tapi lihat GK, bayarannya GK harus pulang dengan 0 eliminasi.
Mungkin Influence bakal menyusul karena Inner Circle tiba-tiba datang menjadi tim keempat yang mengganggu battle ini. Udah ada gangguan dari Supermassive, terus tiba-tiba Inner Circle pun datang, tapi ternyata IC nggak komit-komit banget. Mereka hanya touchdown dan singgah sejedak aja untuk bisa mengamati daerah sekitar karena mereka baru aja datang dari bagian utara untuk touchdown di daerah sekitaran dari Influence Rage. Sementara SUP dengan vision yang lebih tinggi lagi, mereka memberikan tekanan kepada dua tim yang ada di bawah mereka. Dan Alter Ego, tempat mereka enak tapi tidak untuk kali ini karena mereka harus menghadapi beberapa tim yang ada di atas mereka. Tapi untungnya Rosemary bisa mendapatkan confirm elimination dengan kombinasi baik dari split-split manja yang dimainkan oleh Alter Ego Ares. SUP pun bergerak berotasi melewati Alter Ego. Nico mengamankan tempat yang lebih landai supaya tidak tertembak oleh Alter Ego, tapi ternyata battle green akan terjadi antara Falcon dan juga Lions, di mana Lions sudah tumbang satu anggota mereka, bahkan Falcon juga mengincar ke arah tim yang lain. Tidak hanya fokus ke arah Lions, mereka juga fokus ke arah tim Weibo. Ya, karena Weibo di sana juga terpotong rotasinya, terhentikan saja berada di area open field, dan mereka yang gue katakan adalah tim Falcon sadar betul bagaimana pergerakan dari Weibo di sana perlu dihentikan. Coba dipantau, coba dikunci saja, jangan dibiarkan lolos. Tapi bukan cuma Weibo, ada tim Alliance juga yang bisa saja disingkirkan oleh mereka, dan Suk berbahaya sekali posisinya, akan segera terkena splash damage juga jikalau mobil yang dia tunggangi sebelumnya itu meledak. Dan nampaknya memang Falcons di sini memiliki advantage yang lebih tinggi ya, karena posisinya pun lebih tinggi di antara dua tim di bawah sana. Ya, tapi gue seneng sih dengan dua elim yang udah diambil sama Alter Ego. Seenggaknya mereka menambah jarak poin dari peringkat yang ketiga. Walaupun sudah ada tambahan satu contender lagi. Kalau tadi cuma BG, sekarang tiba-tiba IC yang udah mulai naik dengan satu elimination yang mereka dapatkan. Tapi AE yang sudah mendapatkan 2 elimination setidaknya menjaga jarak poin mereka supaya tidak kebalap. Dan Diego dengan P90-nya bisa mendapatkan pemain dari IC begitu cepat. Wih, gila! Depan belakang terlalu sadis cara yang dilakukan oleh Influence Rate untuk memulangkan anggota-anggota dari Inner Circle Esports. Gak dikasih space untuk bisa mengcounter. Tapi Rosemary di bagian lain bisa mendapatkan easy for Bad Boy. Pemain dari Arcrit pun tumbang namun masih belum tertangkap oleh kamera kita karena Arcrit juga sedang difokuskan. Close combat dengan Lil Boy. Dan Lil Boy kalah. Hardboy yang berhasil memenangkan fight tersebut. Satu persatu pemain dari Influence pun harus dihentaskan ke arah lobby. 2 player aktif yang tersisa. Sementara Klaus masih berfokus ke arah mobil yang lewat yang sedang melakukan sebuah putaran-putaran manja. Satu buah smoke di setup dummy. Masih berusaha untuk menyelamatkan seorang Satan. Ya, masih ada upaya untuk bisa menyelamatkan rekan ya. Tapi Bohar kali ini mengusir Arcred Hardboy yang harus mundur saja. Nggak tahu melarikan diri menuju ke arah bagian mana. Tapi Nainzi, ada seorang Raze kali ini memberikan sebuah penabrakan yang menuju ke arah tim Wolf. Mencoba menjaga dari arah bagian dalam compound, tapi critical damage dari granatnya tadi mengusir para pemain dari Wolf dari arah compoundnya. Milos pun juga tertahankan karena reloading memaksa dirinya bertahan sejenak. Oh my god, satu persatu ditumbangkan, sisa Milos aja. Molotovnya membara sekali di arah bagian dalam. Hillgords yang tadi menginisiasikan rekan-rekannya untuk pindah menuju ke arah bagian luar, dan ternyata decision making tersebut sempurna karena kali ini situasinya berbalik. Nainzi struggle sekali mereka dari arah bagian dalam. Granat demi granat dilontarkan, tidak ada hasil yang mereka dapatkan. Tapi Colgoat terpaksa melakukan healing. Granat dimasak lebih matang lagi oleh seorang bahkan berbahaya sekali untuk Nainzi. Bahkan kali ini ada party yang join the fight. Artred lah yang akan segera bergabung menjadi tim yang ketiga yang ikut campur dengan granat-granatnya yang mematikan di sana. Lempar keluar, lempar ke dalam. Mereka bertahan di pinggiran dari jalan raya ini. Kups memutar kebalik sebuah pohon, tapi Hardboy mendapatkan informasi tersebut. Milos agak kepencet tadi shotgunnya, malah memberikan informasi, tapi di bagian lain Snowwix mendapatkan quick. Ada battle yang terjadi di arah titik-titik yang lain lagi, tapi ternyata malah Ark yang harus kehilangan Ramses. Sudah dipulangkan karena lobby semakin terdelay. Perang antara Wolf dan juga 9Z yang masih belum terselesaikan, tapi ada satu pemain dari Arcred yang sudah kembali lagi datang, dan Kenji di arah lain harus dipulangkan tanpa adanya poin elimination mereka bawa. Malah Redox di bagian lain juga mendapatkan pemain dari Alter Ego Alpha pun tumbang, sementara Arcred sudah dihentaskan secara utuh.
Anggota-anggota mereka ke arah Lobis dan Krypton mendapatkan pemain dari Falcon. Redox dipulangkan, balas dendam terjadi. Alter Ego masih bisa mengatasi perang yang terjadi di arah compound mereka. Bahkan Rosemary mendapatkan Narvalo. Masih belum tersorot oleh observer kita. Sedang berfokus ke arah pergerakan dari tim Flash yang sudah melakukan setup smoke, wall smoke yang mereka buat guna bisa lolos dari arah loops. Tapi Ratu Boy sudah menunggu di ujung dari pos ini. Satu buah smoke kembali lagi di pop up dan tembakan dari Ratu Boy masih belum terlalu tepat timingnya. Bousi masih bisa ngacir menuju ke arah satu mobil rongsok. Ada granat apa? Pancingan bandar saja. Berusaha bergerak, mereka harus bergerak dengan beriringan dan Bousi diamankan. Ratu Boy menambah pundi poin untuk timnya sendiri. Ya, itu dia 1 poin tambahan bisa didapatkan oleh seorang Rato Boy. Tapi kali ini sebagai bayarannya Flash harus dipulangkan karena sulit sekali memang angle-nya berada di pinggir zona. Kamikaze pun ikut menyusulnya. Kaos sadar betul bagaimana adanya satu pemain yang bersembunyi di bawah sana. Ini pentingnya awareness setiap tim ya. Tim-tim global mereka memeriksa setiap sudutnya dan Alter Ego. Mereka berupaya untuk bisa menabrakkan diri menuju ke arah tim Falcons. Koa 7K kali ini masak granatnya. Krypton bakal menjadi sebuah incaran pertama, tapi sulit sekali. Krypton terkena splash damage-nya. Dan Snape lebih berani maju menuju ke arah bagian depan sana, tapi panik. Nampaknya ada tim lain, yaitu adalah Weibo yang akan segera mengganggu menuju ke arah Falcons. Bahkan Rauf Snape, granatnya connect, mengusir satu persatu. Sisa Koa 77K kali ini akan mencoba dari bagian tangga dan Krypton lah yang harus dilumpuhkan. Masih bisa di-revive, tapi berbahaya karena Rosemary di atas sana membuka informasi begitu terbuka dan Alter Ego win the fight. Harusnya tertumbangkan satu persatu, bahkan Rosemary juga sadar betul ada tim lain Weibo yang perlu mereka jegal. Gila, Rosemary berani banget, tapi Loops keluar dari compound mereka akan tabrak menuju ke arah Hero. Hero menyambut dengan sangat baik dengan S12K-nya dan Ratu Boy di tangan seorang Hero. 6 tim tersisa, Alter Ego agak nyayur dengan 7 elimination yang mereka dapatkan. Bahkan Krypton memotong pergerakan dari arah tim Alliance. Olio ditumbangkan. Pantauan dan bukaan jalan dari Rosemary membuat anggota-anggota Alter Ego yang lainnya dengan sangat mudah untuk mendapatkan vision ke arah lower ground. Mereka dalam rantai makanan, puncak rantai makanan begitu tinggi. Alter Ego menjadi tim tertinggi untuk posisi saat ini. Snape melakukan lockdown ke arah kiri, satu bagi dikirimkan ke arah depan, dan tugas Snape saat ini begitu penting untuk menjadi informan bagi Alter Ego, menjadi satu jangkar di bagian belakang. Karena Alter Ego masih harus masuk menuju ke arah zona. Dan mereka tinggal pilih lawan, mau pilih lawan yang mana? Mereka mau ke arah Alliance atau mereka mau menuju ke arah tim Weibo. Sementara Alter Ego yang sudah membuka jalan ke bagian tengah adalah Alpha. Entah tempat di mana Alpha berada ini apakah cukup aman dari vision tim sekitar mereka. Karena kalau gue lihat masih ada Alliance, masih ada Weibo, masih ada Bor yang bisa memberikan tekanan menuju ke arah Alter Ego. Alpha hanya sendiri aja. Belum ada tekanan sih yang diberikan oleh tim-tim lain. Tinggal melihat momentum seperti apa yang bakal dibuat oleh Alter Ego. Smoke sudah mulai di-pop up di arah sekitar dari Alpha. Halflik melihat ke arah sekitar juga, sementara EXO merespon pergerakan dari Alter Ego Ares yang mencoba turun dari bagian atas. Ini harus ada knock yang didapetin Alter Ego terlebih dahulu sebelum mereka gaspol nge-regroup ke Alpha ataupun mereka tabrak tempat dari Alliance. Ya, karena Alpha sendiri tadi udah memberikan informasi ke kanan maupun kiri ada 2 tim yang harusnya bisa didapatkan oleh seorang Alpha, sehingga nanti menunggu inisiasi dari Alpha untuk regrouping menuju ke arah bagian dalam zonanya. Dan kali ini stage kita yang ke-6 begitu panasnya. Alliance seorang Iftar masih mencoba menjaga. Ini situasi yang mengerikan yang sama dengan kejadian di grup Red hari yang kedua, di mana 2 pemain Alliance hanya tertahankan dalam satu compound saja, tapi pada akhirnya mereka masih bisa lolos menuju ke arah late game, sehingga ya kali ini sepertinya mengulang situasi yang sama juga. Sebuah bayaran yang mereka dapatkan adalah mereka sulit sekali mendapatkan poin, hanya berharapkan dengan adanya placement poin yang bisa mereka dapatkan, dan ternyata Alter Ego sudah berhasil melakukan sebuah rotasinya dan tanpa gangguan loh Bang Pas. Ya, nggak ada gangguan dari Alliance, nggak ada gangguan dari Weibo. Mungkin karena Weibo menyisakan 2 anggota mereka, makanya mereka terlihat agak lebih pasif. Sementara akan ada adu granat antara Alter Ego dan juga Weibo, bukan adu rayu. Kalau adu rayu mah itu penyanyi, dan Krypton dapetin 1 pemain, langsung di follow up, confirm elimination. Masuk elim ke-9 untuk Alter Ego. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendoakan tadi sebelum match ini dimulai untuk kemulusan dan juga perjalanan yang baik untuk Alter Ego tanpa mendoakan keburukan-keburukan ke arah tim yang lain. 9 elimination, Alter Ego masih utuh berempat, potensi mereka
untuk bisa mengambil game ini juga begitu tinggi. Rosemary prone shoot. Dan kali ini ada pertukaran posisi. Kalau tadi Snape yang ditugasin di bagian belakang, Rosemary yang agak maju, tapi sekarang berpindah di mana Rosemary ditinggalkan di bagian belakang. Sementara Wolf di titik lain masih bisa memotong pergerakan dari arah Bor, di mana Havlik tadi yang dipulangkan ke arah lobby. 4 pemain dari Wolf juga masih bertahan. Hanya 2 tim yang masih dalam kondisi prima, Alter Ego dan juga Wolf. Ya, Alter Ego dan juga Wolf yang secara players mereka masih lengkap, di mana Boar harus kehilangan satu rekannya, apalagi Weibo yang dari tadi berada di tengah-tengah rotasi lawan mulu, dan Rosemary terculik oleh seorang Jimmy. MG3-nya bisa dimaksimalkan, oh bukan bahkan. Gue pikir MG3 karena kalau nggak salah tadi ada satu players yang bisa mendapatkan airdrop juga, dan Snape bisa mendapatkan satu players dari Bermis Goals. Ini bakal menjadi sebuah bencana bagi tim-tim yang ada di luar zona, karena circle yang kita lihat saat ini masih bisa dipegang oleh para pemain dari Alter Ego. Bahkan Wolf ketika mereka sadar betul bagaimana pergerakan dari Boars sangat amat nempel, sangat amat rapat, Wolf pun harus dipaksa banting setir, mundur dulu lagi cari checkpoint yang lebih nyaman. Dan Alter Ego harus bisa memanfaatkan momentum ini karena Influence Rage sudah dipulangkan ke arah lobby. Inilah momentum yang mereka dapatkan untuk ada di posisi pucuk, untuk berselimut. Karena pucuk itu dingin, kalau kata netizen. Sementara Bor masih menentukan rotasi mereka. Bermis Goals juga tidak mau ketinggalan. Sementara Baton yang mendapatkan vision tadi ke arah BG. Hanya percobaan tembakan saja, belum ada knockdown yang mereka dapatkan menuju ke arah kiri dan kanan. Ini kanan kirinya BG ya. Kirinya itu Burmis Goals, kanannya itu dari Boars Gaming. Sama-sama BG yang ada di kanan kiri dari Wolf yang masih menentukan timing untuk bisa masuk ke arah zona, karena mereka satu-satunya tim yang belum mengamankan bagian dari zona ke-7 ini. Alter Ego cukup settle, tapi lihat Suk dengan satu granat yang diganti ke arah smoke. Sementara Baton bakal dikejar, EXO mendapatkan sebuah vision, tapi sayang sekali tracking dari fire-nya masih belum bisa mendapatkan knockdown. Ada satu yang keluar dari area persembunyian, tapi Higorch masih begitu licin untuk bisa ditangkap oleh pemain-pemain Bor. Granatnya connect, Yatka. Brilliant sekali, Weibo pulang ke arah lobby. Ya, mereka dipulangkan 3 kali ini tersisa. Tim bahkan Alpha berada dalam ancaman. Yatka tadi yang bisa menggenggam satu buah posisi dari Alter Ego. 9 eliminasi berhasil mereka kumpulkan, bahkan akan segera terus bertambah. Tapi Higorch lah yang bisa mengenaun satu buah player di sana, memberikan satu buah tembakan ancaman. Bahkan bukan cuma satu tembakan, melainkan satu granat coba diberikan menuju ke arah depan sana. Bersembunyi di balik sebuah pohon, pada akhirnya bisa tumbang juga seorang EXO di tangan seorang Dorin. Dan Higorch pun semakin penasaran untuk memulangkan bahkan Krypton lah yang bisa mendapatkan eliminasinya. Kill steal dalam waktu yang perfect timing yang didapatkan oleh Alter Ego, dan akan terus bertambah karena kali ini titelnya pun dipegang. Unstoppable bagi Alter Ego. Bahkan Alpha nggak ada habisnya, dan Rosemary pun gila banget loh pergerakannya. Gila, AI pinter banget. Mereka melupakan sejedak dulu posisi dari tim Alliance. Mereka berfokus ke arah tim-tim yang berpotensi mengganggu mereka dari pertahanan sebelah kanan. Untuk Alter Ego, Alpha menjadi jangkar kali ini. 3 pemain melakukan stick together. Lagi-lagi ada perpindahan setup yang dilakukan oleh Alter Ego. Silly berganti. Kalau tadi kita lihat Rosemary menjadi Watchtower di bagian belakang, kita melihat Snape menjadi Watchtower di bagian belakang. Kali ini Alpha yang ditugaskan mengatasi sisi kanan pertahanan dari Alter Ego, menjadi jangkar untuk flank-flank dan rotasi dari tim Wolf. Apakah Alpha bisa mengemban tugas yang begitu berat ini? Seorang diri. Ada bekal yang diberikan ke arah Alpha, tapi berapa lama Alpha bisa bertahan karena nggak ada util di tasnya Alpha. Benar-benar kosong. Harus ada follow up util kalau Alpha ingin menyelamatkan diri kalau ada tekanan yang datang dari tim Wolf. Sementara Lions sudah dalam posisi siaga untuk memberikan press-pressnya ke arah tim Alter Ego. Sementara Wolf yang masih mikir naik ke atas apa diem di sini ya, karena ini juga belum masuk ke arah zona. Apalagi Jimmy berpotensi untuk menculik pemain-pemain dari tim Wolf. Higorch melakukan sebuah fokus angle. Dorin memancing dengan bunyi-bunyi bagi ke arah tim dari Alliance, tapi Alliance pun gak terpancing untuk keluar dari pertahanannya. Informasi masih belum bisa diamankan oleh pemain dari Wolf, tapi Jimmy sudah dalam posisi yang siap memberikan tekanan
tumbang dan headshot. Jimmy bisa mendapatkan satu, Dorin tumbang. Harusnya Alter Ego bisa mendapatkan steal elimination dan itu dia Snape yang melakukan sebuah steal elimination dan Jimmy langsung ditabrak begitu aja. Walaupun Iftar juga bisa mendapatkan satu dan Wolf, dua anggota mereka tumbang. Hanya menyisakan last man standing saja. Momentum untuk Alter Ego. Rosemary mendobrak masuk dan bisa mendapatkan satu last man standing untuk tim Alliance di dalam sebuah rumah pancingan bandar Israel. Alter Ego masih berempat dan hanya menyisakan satu lawan saja di luar sana. 15 elimination untuk Alter Ego dan chicken kedua untuk Alter Ego. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah memberikan doa sebelum match ini dimulai. Awali dengan doa, diakhiri dengan baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung Alter Ego. Yang bilang caster bau sial, hah, mau pakai Jinx apa lagi kalian? Wangi. Turun dikit, tapi nggak apa-apa. Ketika kita mengawalinya dengan doa, ini hasilnya. Hasil yang didapatkan secara sempurna bagi Alter Ego. Bukan ada title ngendok lagi. Dan kali ini, mereka benar-benar menjadi Terminator. Gila coy, AE kalau chicken ya indah banget. Hati kita adem, pemandangan kita juga indah. YTTA aja. Dan untuk lebih jelasnya akan dibahas tentunya dan pastinya oleh analis-analis kita yang hebat. Ada Flo Wolfie dan juga Junior. Jadi silahkan Windy untuk pertanyaan-pertanyaannya.